Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I'm going to present you my slide from my IT project named Smart Husbandry. Jadi pertama-tama saya akan memberikan pengertiannya dulu. Jadi pengertiannya adalah animal husbandry adalah beternak dalam arti umum atau luas, meliputi banyak hal diantaranya memelihara, merawat, mengatur kehidupan, mengatur perkawinan, mengatur kelahiran, penjagaan kesehatan, serta mengambil manfaatnya. Lalu selanjutnya, di sini kita akan membuat smart husbandry menggunakan IoT. Untuk alat-alatnya ada microbit, sensor microbit, sensor ESP01, sensor MQ135, sensor infrared, dan sensor HCSR04. Jadi selanjutnya untuk cara kerjanya untuk yang infrared, jadi infrared nanti akan ditaruh di tempat pangan si hewan ternaknya atau unggas-unggasan, bisa ditaruh di tempat pangannya, lalu itu akan mendeteksi apakah makanannya sudah habis atau masih ada. Kalau sudah habis nanti akan dikirimkan sinyal. Dok, kalau si sensor udara atau sensor gas untuk mendeteksi udara yang ada di kandangnya, apakah udaranya bagus atau buruk. Lalu untuk si sensor infrared nanti ditaruh di sini, nanti itu buat mendeteksi udah berapa telur yang dikirim atau yang sudah jatuh ke dalam kandangnya, jadi dideteksi. Lalu untuk sensor ESP01-nya adalah untuk mengelola data dari semua sensor tadi, lalu dikirimkan ke Blink. Jadi si Blink itu aplikasi, bisa di-download. Jadi nanti si peternak bisa melihat data dari semua sensor tadi. Lalu untuk si sensor microbit ini menjadi otaknya atau yang membuat semuanya bisa bekerja. Jadi ini jadi sensor utamanya gitu. Lalu selanjutnya dampak dari smart husbandry menggunakan IoT bisa dibagi dua, kelebihan dan kekurangan. Di antaranya ada sekitaran 5, meningkatkan efektivitas atau produktivitas dari si peternak. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan kualitas hasil ternak melalui data-data tadi, jadi bisa lebih akurat. Lalu yang ketiga, meningkatkan kenyamanan tempat ternak. Jadi buat si hewan ternaknya sendiri juga jadi lebih nyaman. Lalu untuk yang keempat, peternak menjadi lebih terbantu. Jadi si peternak bisa lebih santai lah kerjaannya, karena tinggal ngelihat layar HP, layar gadget, lalu memeriksa hasil ternaknya atau apapun itu. Lalu untuk yang terakhir, manfaatkan teknologi terbaru. Jadi si peternak juga nggak ketinggalan zaman menggunakan teknologi terbaru. Lalu untuk kekurangannya ada sekitar 5 juga, memakai banyak energi listrik, karena si sensor nanti juga bakal ngambil banyak listrik dari si tempatnya si peternak. Lalu membutuhkan banyak modal, untuk bisa dapat sensornya juga harus beli pakai modal yang lumayan mahal. Terus untuk menambah biaya pemakaian listrik, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena pakai sensor jadi otomatis listrik yang dipakai juga lebih banyak. Lalu membutuhkan internet, untuk sensor dan si Blink, si aplikasinya membutuhkan internet, jadi untuk aksesnya butuh internet. Dibutuhkan pemahaman teknologi yang cukup. Di kekurangannya itu si peternak harus paham tentang teknologi si IoT ini biar bisa tahu cara pemakaiannya. Untuk yang terakhir, ada contoh perusahaan yang berhasil mengembangkan atau menerapkan si smart farming ini, si smart farm IoT. Itu ada si perusahaan XL Axiata. Mereka berhasil mengembangkan teknologi bernama XL Smart Poultry atau ya unggas pintar. Teknologi yang sedang mereka kembangkan berbasis Internet of Things atau IoT.
Untuk si teknologinya, XL Axiata atau XL Smart Poultry ini menawarkan 5 fitur utama, yaitu real-time monitoring, automation, alert and notification, control on demand, and analysis data. Lalu kalau menurut si perusahaannya sendiri, XL Smart Poultry bisa berguna untuk meningkatkan hasil ternak unggas. Terus dengan 5 fitur utama tadi, real time monitoring, automation, alert notification, control on demand, and analysis data, bisa digunakan untuk memonitor kondisi lingkungan secara real time, mulai dari suhu dan kelembaban sampai dengan tingkat cahaya, kecepatan angin, kadar CO2 dan amonia. Jadi si teknologi yang dikembangkan sama XL Axiata bisa membantu para peternak buat meningkatkan hasil ternak mereka jadi lebih berkualitas. Jadi mungkin sekian dari so that's all from me. Sorry if I made a mistake. Thank you for listening my presentation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.